Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya anak-anakku semua, untuk mengawali pelajaran di pagi hari yang cerah ini, mohon ketua kelas bisa memimpin kelasnya, kemudian dilanjutkan berdoa. Silakan. Ya, udah. Berdoa dulu hormat, Kak. Berdoa mulai. Ya, anak-anak, karena ini hari Sabtu, kita menyanyikan lagu nasional ya yang berjudul Sorak-sorak Bergembira. Ya, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira dengan begitu baik dan lancar. Ya anak-anak, kemudian selanjutnya kita akan membaca surat Al-Fil bersama-sama, diawali dengan ta'awudz basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, terima kasih anak-anak. Kemudian selanjutnya akan Pak Guru absen ya. Saya panggil, nanti bagi anak-anak yang masuk ke sekolah harap menjawab hadir. Aditya Rizky, Hadir, Pak. Aditya Wahyu, Aldi, Hadir, Pak. Alfiarda, Hadir, Pak. Ciara, Hadir, Pak. Dava, Dinan, Dulja, Patan, Theodora, Fernanda, Hadir, Pak. Ibrahim, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Ismaini, Kenzo, Hadir, Pak. Keila, Keisha, Hadir, Pak. Lucky, Hadir, Pak. Luna, Hadir, Pak. Maldini, Messi, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Naisa, Hadir. Najwa, Nailendra, Hadir, Pak. Radia, Radit, Reski, Hadir, Pak. Praditya, Satria, Hadir, Pak. Safa, Silvia, Yelsa. Ya, alhamdulillah ya anak-anak semuanya masuk dalam keadaan sehat ya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak
semangat untuk bersekolah atau semangat untuk menuntut ilmu ya. Karena apa anak-anak, Islam sendiri memang mewajibkan ya menuntut ilmu itu. Anak-anak hafal nggak hadisnya menuntut ilmu? Siapa yang hafal angkat tangan? Ya, hadisnya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian selanjutnya ya, tidak terasa kita sudah memasuki bab 3 ya anak-anak. Materinya bisa kalian lihat di LCD depan itu ya. Bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Anak-anak, siapa yang setiap hari melaksanakan ibadah sholat angkat tangan? Siapa yang setiap hari berzikir angkat tangan? Ya, Pak Guru tanya ya sama Satria, kapan Satria itu melaksanakan zikir? Ya, ketika sesudah selesai sholat. Ini anak-anak, apakah zikir itu harus dikerjakan setelah selesai sholat saja? Tidak ya. Jadi zikir itu bisa dikerjakan kapan saja? Ya, ketika setelah selesai sholat, ketika kita mau bepergian, ketika kita di sekolah, ketika sedang jalan, atau ketika aktivitas apapun, zikir itu bisa kita kerjakan, laksanakan ya. Kemudian bacaan zikir itu apa saja? Nanti akan Pak Guru terangkan ya. Kemudian anak-anak, selanjutnya untuk topik pembahasan pada hari ini itu ada 4 poin ya. Yang pertama nanti ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada makna sholat, yang ketiga ada makna zikir, dan keempat nanti ada tugas kelompok. Ya, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang poin pertama, tujuan pembelajaran ya anak-anak. Kenapa sih anak-anak harus dikasih materi ini? Tujuannya apa? Nah, tujuannya sebagai berikut ini ya. Peserta didik melalui media sumber belajar mampu menerangkan ya pengertian sholat dan zikir beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya menggunakan kata-kata sendiri secara baik. Jadi tujuan anak-anak mempelajari materi sholat dan zikir itu tujuannya adalah ini ya, biar kalian itu tahu pengertian beserta ketentuan dan tata caranya. Itu ya tujuan pembelajaran pada bab ketiga ini. Kemudian selanjutnya ya anak-anak, Pak Guru akan menerangkan pengertian sholat ya, atau makna sholat. Ya, sudah paham? Ya, mungkin anak-anak sudah paham juga ya, karena kan kalian setiap hari melaksanakan ibadah sholat. Nah, makna sholat. Nah, ini anak-anak, makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Lah, memintanya kepada siapa anak-anak? Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kalau menurut istilah, sholat itu adalah dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram gimana anak-anak? Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, nah kalau di depan sudah dituliskan ya, sholat itu sangat penting karena sholat adalah sebagai tiang agama. Selain ini anak-anak juga harus bisa menjawab ya dengan kata-katanya sendiri. Ya Pak Guru bertanya ya kepada Baim, kenapa Baim sholat itu sangat penting? Karena wajib bagi umat Islam. Ya, jadi benar sekali ya anak-anak. Jawaban dari Baim mengapa sholat itu sangat penting, karena sholat itu adalah ibadah yang wajib, khususnya adalah sholat fardu ya anak-anak. Kalian tahu nggak sholat fardu itu sholat apa? Ya, sholat fardu itu adalah sholat wajib. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ya
anak-anak, jadi di depan sudah Pak Guru tayangkan ya, macam-macam sholat fardu. Sholat fardu itu adalah sholat wajib. Ada lagi yang namanya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu kan berarti tidak wajib, tetapi kalau dikerjakan itu lebih baik karena di situ ada pahalanya. Coba Luna sebutkan 5 macam sholat fardu. 1. Sholat subuh 2 rakaat. Ya, 2. Sholat zuhur 4 rakaat. 3. Sholat asar 4 rakaat. 4. Sholat maghrib 3 rakaat. 5. Sholat isya 4 rakaat. Ya, pintar sekali ya Luna. Nanti kamu bisa menjawab ya pengertian dari macam-macam sholat fardu. Tadi ada 5 ya anak-anak. Kemudian sholat sunnah ya anak-anak. Nah, sholat sunnah itu contohnya banyak sekali ya. Kemudian cara pengerjaannya juga ada 2 macam. Bisa dilaksanakan cara berjamaah, bisa juga munfarid. Munfarid itu apa? Dikerjakan cara sendiri. Benar sekali. Nah, Pak Guru akan bertanya contoh dari sholat sunnah. Yo, Maldini, sebutkan contoh sholat sunnah Maldini. 1. Ya, 2. 3. Ya, itu ya. Dan itu banyak sekali ya contohnya karena di depan sudah Pak Guru tayangkan. Ya, gitu ya anak-anak, materi tentang sholat. Ditanyakan? Ya, udah jelas ya. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah makna zikir ya anak-anak. Zikir. Ya, makna zikir itu apa? Nih. Menurut bahasa arti zikir adalah ingat. Siapa yang harus kita ingat setiap hari anak-anak? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita. Seperti itu. Kemudian kalau menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian di Quran surat Al-Ahzab ayat 41 itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira, suratul Ahzab, yang artinya hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Ahzab tadi kita harus diwajibkan atau kita setiap hari harus melaksanakan sebanyak-banyaknya yang namanya zikir. Karena memang zikir itu adalah ibadah yang paling mudah ya anak-anak, karena bisa dikerjakan kapan saja dan kita bisa mudah dalam mengucapkannya dimanapun kita berada. Kemudian ini anak-anak ada 5 bacaan zikir. Nanti kalau Pak Guru bilang tasbih, kalian jawab subhanallah. Seperti itu seterusnya ya. Yuk Pak Guru mulai. Bacaan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, istighfar astagfirullah. Ya, itu ya anak-anak 5 bacaan zikir yang setiap hari harus kalian hafalkan. Sylvia sudah hafal semua ya? Ya sudah. Terus Dilsa sudah hafal semua ya? Ya sebutkan kalau memang sudah hafal. Ayo apa yang pertama? Ya terus subhanallah, terus Allahu akbar. Ya alhamdulillah. La ilaha illallah. Ya bagus ya. Dilsa sudah hafal 5 bacaan zikir. Anak-anak kelas 7A ada yang belum hafal bacaan zikir? Ya, semuanya sudah hafal ya. Sudah hafal belum anak-anak? Sudah. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kalian memang luar biasa kelas 7A ini. Nah, selanjutnya ya anak-anak, kita ke poin 4 ya. Nah, poin 4 ini nanti
adalah tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya apa Pak? Wah, itu kalau ada gambar roti ya Pak. Apakah kita tugasnya disuruh makan roti? Tidak ya Nana. Jadi tugas kelompoknya nanti akan Pak Guru tayangkan ya. Ini ya Nana. Tugas kelompoknya adalah sebagai berikut ini. Ini di depan ya Nana, bisa kalian perhatikan. Ini sudah Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ya, setiap kelompok nanti ada yang 10, ada yang 11. Ya. Kemudian nanti setiap kelompok itu harus mendiskusikan ya. Diskusi kelompok untuk mengerjakan sebuah soal yang sudah Pak Guru tayangkan di depan ini. Ya. Kemudian alat-alat yang harus kalian siapkan itu adalah laptop ya anak-anak. Anak-anak sudah membawa laptop ya? Setiap kelompok harus punya laptop loh ya. Nah, ini sudah punya semua ya. Nanti tinggal ke kelompoknya masing-masing. Kemudian tugas anak-anak selain mendiskusikan, nanti kalian harus membuat file dalam bentuk PPT. PPT itu apa anak-anak? PowerPoint. Ya, pintar sekali ya. PPT itu adalah PowerPoint. Jadi nanti hasil diskusi kalian ketik dan kalian masukkan di file PowerPoint ya. Setelah itu nanti setiap kelompok presentasi di depan. 2 anak saja ya. Satu menjadi operator dan yang satu nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti sudah Pak Guru sediakan mic juga ya. Nanti bukan untuk nyanyi tapi untuk presentasi biar suaranya jelas. Nanti presentasinya di sini. Contohnya ya, perkenalkan saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 sebagai berikut ini. Baca, hitung ya. Ya. Kemudian anak-anak selanjutnya silahkan kalian menuju ke kelompok kalian masing-masing ya. Pak Guru kasih waktu 1 menit. Nanti di kelompok masing-masing kemudian mejanya ditata yang rapi. Ya, ditata yang rapi. Silakan, waktu saya mulai. Yuk. Kelompok 1 silakan angkat tangan. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Kemudian anak-anak silakan kalian bisa membuka buku paket ya, PAI bab 3 ya, agar kalian nanti bisa menjawab. Itu sebagai sumber ajar ya, untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan untuk setiap kelompoknya ya. Saya kira itu untuk tugas kelompok. Silakan bisa kalian kerjakan. Pak Guru kasih waktu selama 30 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Gimana hasilnya? Sudah selesai? Sudah. Mana? Coba Pak Guru lihat. Siapa yang ngetik tadi? Oh, Reski. Ya, bagus ya. Ya, ini kelompok 2. Ini Baim yang mengerjakan. Itu yang perempuan mengerjakan nggak? Nah, mengerjakan ya di apa itu, dibuka paketnya, saling berdiskusi ya. Ya, kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke. Gimana hasilnya? Sudah. Kerjakan bersama-sama ya. Bagus. Ya anak-anak, waktu sudah habis ya. Sudah selesai semua. Kalau sudah anak-anak, selanjutnya ini nanti presentasi kelompok. Nanti perwakilan saja ya. Nanti yang satu dari operator di depan, kemudian yang kedua mempresentasikan di depan ya. Nanti kalian mengumpulkan filenya dalam bentuk PowerPoint
Ya, seperti itu. Silakan dimulai dulu dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau mewakili? Mau mewakili? Ya, kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan sumber belajar siswa, apakah yang dimaksud dengan sholat dan zikir? Uraikanlah. Sholat adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam. Ibadah sholat adalah sebuah hubungan langsung antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilakukan. Tujuan utama dari sholat adalah untuk memperoleh ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, serta mengungkapkan rasa syukur dan pengabdian kepadanya. Zikir adalah aktivitas mengingat, menyebut, atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu ya. 1, 2, 3. Yuk. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Kemudian anak-anak selanjutnya silakan dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 maju. Baim dan Naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan sumber belajar siswa, apa saja ketentuan dalam sholat? Uraikanlah. Waktu sholat harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 waktu: fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Niat: sebelum memulai sholat, seorang muslim harus berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat yang spesifik seperti sholat fardu atau sholat sunnah. Bersuci: sebelum sholat, seorang muslim harus membersihkan diri, berwudu, cuci muka, tangan, kaki, dan sebagainya, atau mandi junub jika diperlukan. Arah: ketika melaksanakan sholat, seorang muslim harus menghadap kiblat Ka'bah di Mekah. Gerakan dan bacaan salat melibatkan gerakan tubuh seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara sujud. Selain itu terdapat juga bacaan harus diucapkan pada setiap gerakan. Demikian dari saya, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil belajarnya. Silakan. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Tata cara pelaksanaan sholat. Waktu. Sholat harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sholat 5 waktu: fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, serta sholat Jumat
junub jika diperlukan. Arah: ketika melaksanakan sholat, seorang muslim harus menghadap kiblat. Bangkit dari rukuk, kembali ke posisi berdiri dengan tangan di sisi. Sujud: menundukkan dahi, duduk, kedua tangan tutup mulut seperti praktek sambil membaca doa sujud. Duduk di antara sujud. Duduk dengan posisi kaki menempel tangan di atas paha sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Tasyahud: duduk dengan posisi kaki menepuk tangan di atas paha dan membaca tasyahud. Salam: mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan menggerakkan kepala atau mengangkat jari-jari tangan sambil mengucapkan doa. Dan dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan anak-anak. Ya anak-anak, untuk presentasinya alhamdulillah ya sudah berjalan lancar. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil belajar kalian dan kalian juga sudah saling bertanya ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan kelompok 3 dan hasilnya Bapak Guru apresiasi di depan ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya kira untuk selanjutnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya adalah asesmen sumatif ya. Anak-anak silakan mengerjakan 5 soal yang sudah Pak Guru tayangkan di depan. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Ya anak-anak, untuk materi selanjutnya, karena materi bab 3 sudah selesai, berarti kita ke materi selanjutnya, yaitu bab berapa anak-anak? Materinya tentang 3 macam sujud ya. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, ini materi bab selanjutnya. Ya anak-anak, ini pelajaran sebentar lagi sudah berakhir ya. Tapi sebelum Pak Guru mengakhiri, nah ini ada ice breaking sedikit ya. Nah nanti anak-anak kita menyanyi sambil bertepuk tangan, menyanyikan lagu. Judulnya amal apa? Nanti irama-nya adalah sedang apa? Pak Guru contohkan ya. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Nah seperti itu. Ya nanti anak-anak silahkan mulai. Ya. Kita mulai ya bersama-sama. 1, 2, 3. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Bersolatlah, bersolatlah, bersolatlah waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah, berbaktilah pada ibu dan ayah. Apalagi yang disukai Allah. Selawatlah, selawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuanglah, berjuanglah, berjuang di jalan Allah. Ya anak-anak, terima kasih ya. Pelajaran pada hari ini sudah baik, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian tolong ya anak-anak, mejanya ini nanti dikembalikan lagi seperti semula. Dan untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.